ini yang sangat disayangkan kalau kita main bola itu, Bang. Hmm. Di dalam sistem ini, main bola itu kalau ada lagi pertandingan, gol nggak sah, langsung protes dong. Ada VAR-nya kan begitu, wasit diprotes. Nah, kalau wasitnya nggak mau lihat VAR, berarti kita boleh curiga nih, wasitnya ada main. Nah, hari ini pertandingan udah selesai menurut kami. Pertandingan udah selesai, golnya udah banyak nih. Ya, Pak Prabowo, Mas Gibran udah 58 gol ini kita bicara. Ya kan, udah ketahuan pemenangnya sebenarnya. Tapi kok baru bicara mengenai, oh pertandingannya nggak sah. Oh rumputnya jelek nih. Oh bolanya agak melentok-melentok. Oh tadi harusnya di menit segini, harusnya penalti nih gitu. Nah ini kan yang menurut kami Ya, ya. nggak pas. Dalam satu sisi, gerakan untuk menggerakkan panitia angket itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi kekecewaan secara politik yang memang tidak bisa terwadahi di dalam konteks sengketa kepemiluan. Mereka juga rasa-rasanya tidak dididik dengan baik untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Kita berpuasa ini juga bagus untuk kesehatan, tapi kalau lama terus nggak berbuka-buka itu gemeter juga rasanya ini, Bang. Apakah ketika DPR menggunakan hak angket itu sejalan nggak dengan misalnya semangat-semangat prinsip dalam konteks demokrasi, kepentingan masyarakat atau apa? Tentu pandangan masyarakat juga banyak di sana. Dan kita belum ada loh Bang dalam sejarah DPR itu misalnya seandainya ya, ini ada pansus angket bansos, ini ada pansus angket pemilu, ini ada pansus angket apa. Nanti kerjaan DPR tersisa ini angket semua Bang. Apa yang mau diangketkan? Hari ini kita belum bisa menyimpulkan, belum bisa memutuskan, belum bisa mencari sebuah konklusi ataupun kesimpulan apakah ada terjadi permasalahan. Saya tanya, ini pilpres atau pileg kecurangannya? Kalau mau buka mengenai praktek kecurangan, di pileg itu lebih ngeri lagi, Bang. Iya. Jaka Sembung, Mas Bambang Pacul, tak nyambung Samsul. Nah, begitulah kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Juga salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking dimanapun berada. Pertama-tama kita ucapkan dulu selamat bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Dari kami berempat ini mendoakan supaya seluruh penonton sukses di dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Amin. Kalau Kali ini nyebut habis aminnya pilpres, enak. aminnya udah lebih Ya. lebih powerful. Kan? Lebih abdol. Kalau dulu orang buru-buru kan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Sekarang, alamin. amin ya rabbal alamin. Jadi Sekarang lebih fasih. lebih fasih. Nah, tadi kata Kang Maman nih bilang soal puasa begini. Bang, ada dua nih orang puasa. Ada yang puasa penuh. Ada puasa juga. Awalnya puasa, akhirnya lagi puasa, di tengah-tengahnya nggak puasa. Penuh juga 1 bulan, tapi awal sama akhir aja. Tinggal pilih aja. Gitu. Nah, jadi bersama saya ini saya kira kalau mau diperkenalkan tidak perlu, tapi karena ada kewajiban juga kita memperkenalkan. Karena itu sering dipertanyakan juga oleh para penonton-penonton baru kita, siapa nih? Itu di komen-komen kalau saya baca tuh yang 1.000-2.000 komen mempertanyakan. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Profesor Dr. Khairul Umam. Ampun. Kita aminkan. Ampun, Bang Profesor Zulfan. kita aminkan. Ini dari senior saya. Alias Kiai Haji juga. Jadi kalau dia begitu mengisi di NU, keluar itu Kiai Hajinya. Kalau dia di Paramadina, Profesor Doktor. Siap Bang Zulfan. Terima kasih Bang. Nah, kemudian yang di tengah ini Mas Herzaki, tokoh Demokrat. Sekarang di DPP, Mas. Masih di DPP Demokrat. Kemarin ikut caleg, bersaing dengan Kang Maman. Mungkin Bukan saingan ini. Beda kelas. Beda batil. Dapilnya sama? Sama. Nah, sama. Bukan saingan. Ya, artinya beda kelas ataupun saingan, pokoknya suara kesedot lah ke dia kan. Ampun. Biasa, dia kan lebih senior ya. Di politik. Iya, lebih senior ya. Nah, perlu juga saya jelaskan, Mas Zaki ini teman SMA-nya Mas Ahaye di SMA Taruna dulu ya. Nah, karena ada orang juga mengatakan, itu kan temannya Mas Ahaye waktu di Akmil. Ternyata bukan. Kan perlu kita jelaskan juga. Nah, potongannya militer kali ya. militer. Kelihatan banget itu.
Mirip-mirip dengan ajudannya Pak Prabowo ya. Oh iya. Oh, Teddy ya, Mayor Teddy. Teddy. Wah. Ya. Jadi kemudian yang paling kanan Mas Maman Abdurrahman. Betul ya Mas? Ya. Beliau- Sementara masih itu namanya. Ya, beliau ini tokoh Golkar, ketua Bapilu Golkar, macam-macam jabatannya di Golkar. Karena semuanya jabatan-jabatan itu strategis ya. Di DPD, Bapilu, dan lain-lain. Saya teman Mas Kang Maman ini di Komisi 7 ya, DPR RI ya. Yang paling banyak mengkritik Menteri SDM nih. Orang bilang Komisi 7 itu komisi basah katanya. Kita nggak tahu basahnya di mana kan? Selama di sana kita nggak ngerti basahnya itu di mana gitu. Saking basah jadi becek. Itu pleset sendiri gitu. Nah, kami sebenarnya pada hari ini ya dalam keadaan berpuasa. Ini kita anggap bagian dari ibadah. Nah, kita ingin bicara-bicara persoalan-persoalan kenegaraan kita, tentu yang saat ini masih aktual. Pertama ada masalah hak angket yang masih berjalan walaupun agak nampaknya kurang, gaungnya agak sedikit turun ya. Iya. Nah, ini biasa nanti gaungnya menjadi naik kalau Kiai Umam ini angkat lagi. Nah, itu biasa dia akan gaungnya akan tinggi lagi tuh. Nah, kemudian ada persoalan, benar nggak nih Pak Jokowi serius mau masuk ke Golkar sebagai presiden atau nanti mantan presiden? Kan nggak mungkin Pak Jokowi jadi anggota biasa ya. Pasti ada posisi-posisi yang tempatnya strategis lah. Nah, itu nanti yang bisa menjelaskan kan Maman. Kemudian ada juga persoalan ini, ide-ide gagasan persoalan barisan nasional. Jadi semacam koalisi permanen sebenarnya. Sebenarnya kan kalau koalisi permanen pun dibentuk, itu kan siapa figurnya? Apakah harus Pak Jokowi atau siapa kan itu? Nah, artinya itu nanti sebenarnya Kang Maman juga nih harus jelaskan. Karena katanya masuknya dari Golkar nih Kang. Mantap, mantap, mantap. Ya kan? Nah, kita mulai dulu dari Kang Maman ini. Bagaimana situasi di DPR mengenai hak angket ini, Kang? Ini berarti diborongnya tiga-tiga sekarang gue jawab. Kita ini kan mendampingi Pak Maman. Kita di tim ses. Ya. Tim ses. Aduh. Pertama makasih banyak Bang diundang di acara Abang dan di podcastnya. Makasih banyak loh, senang sekali. Dan alhamdulillah sekaligus saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa lah buat kita semua dan buat seluruh pemirsa. Dan alhamdulillah sih hari ini kita lagi bersukaria lah Bang. Artinya ya target perolehan suara dan kursi Partai Golkar alhamdulillah ya cukup kita anggap cukup memuaskan lah. Gitu. Kalau 2019 berapa kursi Golkar? 85 gitu. Ini lompat di atas 100 ya? Ya, itu berkat dukungan masyarakat lah. Iya. Aman sekali. Kalau menang tuh enak ya, kalau kursi banyak tuh enak gitu ya, bicaranya tuh ya. Gini ya, kalau kita masuk ke hak angket Bang. Pertama saya selalu bilang bahwa ini adalah hak konstitusi teman-teman Dewan. Yang bagi mereka yang mau mendorong atau tidak mendorong, itu harus kita hormati lah. Karena itu adalah hak konstitusi yang melekat di badan kita sebagai anggota Dewan. Artinya kami dari Partai Golkar dan juga saya secara pribadi buat teman-teman yang mau mengajukan hak angket dan mendorong karena memang itu melekat di badan teman-teman ya kita harus hormati. Dan saya pikir tidak ada ruang juga ataupun tidak ada upaya juga bagi kita untuk mendukung ataupun menolak atau menahan dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita tegaskan bahwa itu adalah hak konstitusi teman-teman. Namun memang dalam beberapa kesempatan pun saya selalu sampaikan begini, belum saatnya apa yang mau diangketkan. Karena begini, hari ini kita belum bisa menyimpulkan, belum bisa memutuskan, belum bisa mencari sebuah konklusi ataupun kesimpulan apakah ada terjadi permasalahan di dalam pemilu kita, baik itu pilpres maupun pileg. Itu yang pertama.
bahwasanya ada problematika, ada sengketa, gugatan, dan permasalahan itu case by case yang dalam ruang aturan kita sudah disiapkan di Bawaslu dan di MK. Jadi monggo itu silakan Iya. berproses. Bagi kita begitu. Namun oke, kita setuju. Misalnya teman-teman kan menganggap nih Bang ya, kalau kita bicara hak angket, teman-teman menganggap oh ini bagian dari proses perbaikan, proses untuk ke depan gitu ya, mencari sebuah solusi atau menyarankan langkah ke depannya seperti apa. Kan udah ada Komisi 2. Ya silahkan aja tempur dibuka di situ. Malah menurut saya, kalau targetnya mau mendorong perbaikan misalnya ya, mau mendorong pemilu kita ke depan jauh lebih baik dan lain sebagainya, jauh lebih bagus itu diperdebatkan di Komisi 2. Ya. Kenapa saya bilang jauh lebih bagus? Karena itu komisi teknis. Contoh misalnya, saya di Komisi 7 Bang, urusan saya sehari-hari urusan energi, perindustrian, dan lain sebagainya. Bukan hal teknis mengenai pemilu. Iya. Mitra pemerintahnya pun kita Beda. jarang bersinggungan, jarang berkomunikasi. Lalu kita ikut-ikutan membahas. Saya pikir akan menjadi out of context dan Iya. malah bisa menjadi blunder-blunder politik atau malah menimbulkan mispersepsi dan menggeser substansi upaya kita untuk menghasilkan pemilu ini yang baik ke depannya. Karena sekarang masih dalam proses. Nah, artinya apa? Kalau dari sisi saya, secara pribadi dan juga kami Partai Golkar, kita melihatnya belum saatnya. Gitu loh. Dan kalaupun sudah selesai pemilu, sudah ada proses perhitungan resmi, ya momentumnya menurut kita ya proses mekanisme yang paling tepat untuk menghasilkan sebuah proses pemilu ke depan yang lebih baik adalah Komisi 2 sebagai ujung tombak komisi terkait. Itu ya kalau Itu kita kalau melihat, bicara DPR-nya ya. ya kalau kita melihat konteks hak angket. Tapi bahwasanya ada sebagian publik yang mendorong ini juga baik di luar parlemen ya, yang di dalam parlemen, di luar parlemen, mau mendorong ini sebagai bagian dari aspirasi ya sah-sah saja kan. Kan era demokrasi. Iya. Nanti kalau misalnya kita tahan-tahan kesannya kita dianggap tidak pro demokrasi. Nah ini yang saya mau luruskan. Kurang demokratis apa lagi bangsa ini, negara ini coba. Contoh siapapun hari ini, Bang Julvan kita tahu juga kan, dalam beberapa momen kemarin 4 bulan, 5 bulan kan juga membuka ruang kepada siapapun untuk bicara. Apa adanya. Dan jadi saya pikir ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang kebebasan berpendapat itu dibuka lebar hari ini. Iya. Jadi saya pikir, dan etalase media itu telanjang kok, terbuka semua, dan publik juga dulu sekarang kan begini Bang, cuma kan kita paham ya, ini ruang politik bagian dari untuk membangun narasi besar. Ini narasi besarnya kan mau membangun terjadi praktek kecurangan di dalam pemilu hari ini. Saya tanya, ini pilpres atau pileg kecurangannya? Kalau mau buka mengenai praktek kecurangan, di pileg itu lebih ngeri lagi Bang. Iya. Waduh, ya buka semuanya. Bagaimana misalnya kita di Golkar, bagaimana di PDIP, bagaimana di Gerindra, bagaimana di Demokrat. Case by case dibuka. Nggak bisa kita hanya ngelihat, oke Demokrat secara institusional, pelaku-pelaku kecurangan itu kan individu-individu peserta pileg itu. Iya. Kalau pilpres kan hanya 3 pasang. Dan semua mata memantau. Jadi kalau saya lihat kompleksitasnya kalau mau bicara mengenai praktek kecurangan, nah ini yang kadang-kadang bias Bang. Antara kita bicara kecurangan pileg dengan kecurangan pilpres sering sekali kita nggak mau pisahkan tuh, ini kecurangan pilpres. Nah, ada terjadi permasalahan kecurangan pileg, dianggap akhirnya tergeser tuh, seakan-akan pilpresnya juga curang. Gitu loh. Jadi ini yang menurut saya juga harus diluruskan, dipisahkan betul-betul. Ini katanya mau bicara kecurangan apa? Kecurangan pilpres kah? Atau kecurangan pileg? Tapi kecenderungannya kalau kita lihat ke pilpres ya. Oke, nah itu oke ya. Saya pikir arahnya ke pilpres. Iya. Loh kalau menurut saya buka juga dong. Kalau memang mau buka kecurangan, lo terjadi juga praktik kecurangan kan niatnya. Betul dong. Niatnya kita semua kan mau menghasilkan, melakukan evaluasi dulu nih. Evaluasi pemilu kita. Di dalam pemilu itu ada pileg dan ada pilpres. Ya kalau memang semua pengen melakukan totally evaluasi, buka juga pilegnya.
kenapa harus pilpres aja? Iya, iya. Satu rangkai kan itu. Iya, lawang teman-teman kan orang partai juga. Hmm. Yang bicara, yang mendorong hak angket itu kan teman-teman kita-kita yang ada di partai. Iya. Pelaku-pelakunya kan kita. Nah, jadi maksud saya, itulah yang tadi saya bilang, kalau bahasa saya nih Bang, bercanda-bercandanya, Jaka Sembung, Mas Bambang Pacul, Hmm. tak nyambung Samsul. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi Ini Samsul siapa? Masih aja gitu. jadi artinya saya mau bilang begitu. Jadi kurang lebih begitulah Bang, maksud saya. Tapi bukan berarti kita tidak setuju ya bahwa kita harus melakukan evaluasi terhadap pemilu ini untuk ke depan bisa menghasilkan pemilu yang lebih baik lagi. Kita setuju, tetapi ruangnya adalah di Komisi 2. Komisi teknis, komisi terkait. Kita pikir begitu. Ya. Kalau Demokrat gimana Mas Zaky melihat ini? Itu kan tadi Golkar jelas sekali kan membuka ruang sebegitu luas. Ya kalau dari kami begini, lagi-lagi kalau bicara mengenai hak angket, ya kami menghormati. Jadi kepada siapapun anggota dewan atau partai manapun misalnya ingin mengusulkan hak angket terkait dengan pemilu, ya silakan saja. Nah ini kan hak konstitusional. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan bagaimana sikap Partai Demokrat, jelas kalau kami tidak akan mengusung itu, ya tidak akan mengajukan itu, karena Mas Ahaye juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada urgensinya. Apa nih yang sebenarnya menjadi alasan atau yang melatar belakangi dari hak angket itu? Kan kemasan besarnya tadi disampaikan oleh Bang Maman itu adalah kita ingin perbaikan katanya. Oh perbaikan ya katanya kan. Kita setuju kok misalnya perbaikan, tetapi pertanyaan besar apakah perbaikan itu melalui hak angket yang lebih tepatnya gitu. Nah kemudian kita kan coba cermati nih, hak angket ini kan juga tembakannya beda-beda nih. Awalnya ditembak KPU dan Bawaslu. Setahu kami kan kalau hak angket kan yang dipertanyakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang kan begitu. Tapi kemudian bergeser awalnya KPU Bawaslu, pada saat dibilang loh ini harusnya ke pemerintah. Nggak bisa nih kalau hak angket bukan ke pemerintah. Geser, oh ini ada abuse of power katanya. Iya kan? Nah, pertanyaan kami ini abuse of power kapan? Apakah pasca penghitungan, apakah sebelum? Lalu yang dibahas kemudian katanya bansos lah ini. Oh, ya, wah, tentang ya. Katanya kemudian ada bansos lah, ada inilah gitu kan. Kita mencermati betul nih maksudnya apa sih sebenarnya hak angket ini yang diinginkan. Oh, katanya bansos, intervensi pemerintah sebelum hari H segala apa. Loh, pertanyaannya kalau memang misalnya ada intervensi pemerintah sebelum hari H, mengapa hak angket ini tidak diajukan sebelum hari pemungutan suara? Sama kayak misalnya 2009 pernah ada hak angket, itu kan mengenai setahu kami mengenai hak pilih ya, gitu loh waktu itu atau daftar pemilih setahu kami. Nah, itu dibahas tuh, ada permasalahan langsung segera Jadi diajukan hak angket ini mencuat setelah persentase perhitungannya naik ya. Nah, itu yang kami setelah real count ya. Iya, nah ini bukan. Setelah quick count. Setelah Nah, yang itu yang justru kami sayangkan sehingga persepsi publik muncul. Oh, jadi kalau ada curang-curang, tapi karena masih ada peluang menang, diamkan dulu kan begitu. Begitu udah ketahuan kami tidak menang, ini kan barulah kemudian ribut. Nah, kan ini jadi persepsi publik kan juga begitu gitu. Ini yang jadi mohon maaf nih, nggak bisa disalahkan kalau ada yang kemudian melihatnya begitu. Nah, karena kalau kita bicara mengenai esensi perbaikan, ya kita kan cermati betul nih, pelajari isunya apa sih isu? Oh, bansos. Kemudian kedua mendadak isu yang mencuat Sirekap. Wah, kita dicuri suaranya melalui Sirekap. Padahal kita tahu Sirekap ini kan alat bantu ya gitu loh. Alat bantu bagaimana misalnya transparansi akuntabilitas. Ya kan? Kemudian kata di Sirekap inilah suara di maling katanya. Lalu bahkan muncul isu server dari luar negeri. Lalu kemudian muncul isu dikunci nih, ada algoritma. Saya nih, mohon maaf ya gitu ya. Saya ini pelaku nih, pelaku dalam konteks peserta pileg nih hari ini karena saya juga nyalek gitu ya kan. Mungkin karena era 4.0. Karena era 4.0. Bawa algoritma, bawa apa gitu. Dan hari ini kalau saya disampaikan, Sirekap ini memang ada dua sisi mata koin. Satu, kalau kita bicara mengenai bahwa fungsi sebenarnya ini positif. Mengapa hari ini Sirekap ini dia mewajibkan semua KPPS sebenarnya mengupload atau mengunggah form C1 ke dalam sistem. Sehingga pada saat sudah diunggah di dalam Sirekap, kita bisa ini C1 ini nggak bisa diotak-atik. Jadi kita semua ini mohon maaf ya, kita kan tahu lah kadang-kadang habis ada penghitungan, makan siang dulu segala apa katanya kan. Tahu-tahu apa yang di C1 plano dengan C1 hasil bisa berbeda. Kan begitu katanya. Jadi kalau hari ini kami lihat justru ada kesalahan ini dalam konteks bahwa Sirekap itu memang ada kesalahan dalam konteks dia tidak bisa menghasilkan informasi publik yang sebenarnya.
Karena tadi begitu di-upload, data itu kan harusnya dibaca oleh sistem, ya kan? Sehingga muncul dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, hari ini yang salah tabel dan grafiknya. Tetapi sebenarnya C1 yang di-upload ini Bang Zulfan, saya nggak tahu pernah dibahas di sini atau belum. Tapi justru inilah seharusnya menjadi langkah maju. Karena kalau udah di-upload di sistem, saya pelajari betul. Pada saat penghitungan di BPK dan Panwascam, di kecamatan, nggak bisa main-main. Kenapa? Dibuka sistem, Sirekap sudah ada C1-nya. Jadi kok C1, mohon maaf ya, ada yang membawa beda nih, partai-partai tertentu beda. Atau bahkan PPK bilang beda nih, ini segini. Oh, yang lain bisa track loh. Itu yang di-upload kan di KPPS kan ini, di sistem. Jadi nggak bisa ini, yang diganti memang tabel, tapi tabelnya menyesuaikan dengan foto tadi. Dan kita kan tahu kalau penghitungan dari kecamatan pun ada giant screen ya, semua bisa ngelihat. Nah, yang jadi pertanyaan dan permasalahan besar sebenarnya terkait dengan Sirekap itu, tadi selain masalah grafik dan tabel tadi, yang sebenarnya terjadi Bang, saya ini bolak-balik ngejar Bawaslu di kampung saya, di Kalbar. Nomor satu, karena saya sama dengan Bang Maman nih, gitu kan. Tapi kalau dia kan lain, juaranya kan gitu. Nah, Dia yang dikejar-kejar Bawaslu. bukan, dia aman. Tapi maksud gini, saya ngejar-ngejar gini Bang, ada daerah-daerah, mohon maaf ini, kecamatan-kecamatan, bahkan kabupaten yang merupakan basis partai tertentu. Yang saya sudah bilang, Bang, kenapa ini lambat sekali? Kenapa ini lambat sekali upload di Sirekap? Bahkan sampai penghitungan di kecamatan, baru terupload kurang dari 50%. Ya, berarti kan dalam 2 minggu itu ada potensi nih. Mohon maaf nih ya. Nah, itu ada potensi. Dan itu bukan pilpres, itu pileg. Dan ternyata benar ada dispute, ada keributan segala apa. Di antaranya adalah di daerah-daerah yang ini. Misalnya saya mau bicara Landak misalnya. Kabupaten Landak di Kalbar. Itu pesertanya, pemilihnya bisa 100% semua. Kalau nggak 95%, 100%. Saya nggak tahu itu, tapi saya nggak mau bicara lah gitu kan. Nanti itu partai mana yang pasti bukan partai beliau. Makanya saya sebut. Ya kan? Satu lagi ada kami di Ketapang, namanya Kendawangan. Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Deltapawan. Itu luar biasa. Ada partai atau tokoh tertentu, 15 kecamatan suaranya hanya ratusan atau 1000, mendadak di situ bisa hampir 10.000 gitu. Nah, kami telusuri dan ternyata benar datanya. Ada perubahan-perubahan data. Tapi yang menjadi masalah kenapa? Karena C1 sejak awal tidak ada di sistem. Nah, yang berbahaya juga apa ini menurut kami ini? Apa kita ini dibuat ribut, ramai oleh hal yang nggak penting dari Sirekap, yang tidak signifikan dan mempengaruhi suara. Tetapi itu hanya buat pengalih perhatian aja sebenarnya. Karena situasi hari ini, kalau mau ada kecurangannya manual. Bukan di Sirekap ini. Jadi mohon maaf, saya sebagai orang yang mengalami dan merasa dicurangi, dan kami sudah laporkan itu juga. Dan ternyata benar dibuktikan ya, ada beberapa hal yang berhasil terbukti. Melihat bahwa Sirekap ini, hari ini sebenarnya bagus kalau C1-nya bisa di-upload. Masalahnya di tempat saya, yang daerah-daerah tertentu, bayangkan internetnya bagus, tidak di-upload-upload. Pada saat di kecamatan, baru di-upload dan itu disesuaikan gitu. Nah, ini yang menurut kami menjadi perhatian. Tapi kemudian kita sibuk nih, mohon maaf ya, kalau kita balik nih, bagi saya kecurangan banyaknya adanya di pileg. Tapi kalau di pilpres tadi Bang Maman bilang, pilpres ini hanya tiga pihak. Siapa yang mau main? Kan kok satu main, 2 mantau. Tapi kalau misalnya pileg kan main 20.000 lebih. Se-Indonesia ini. Caleg-calegnya kan banyak sekali. Sehingga mau ngawasin yang mana nih? Ngawasin internal, ngawasin eksternalnya yang mana? Tapi kalau pilpres hari ini bagi kami agak berat sebenarnya. Karena hanya jelas nih 3 ini. Dan itu mantau. Tapi yang kami sayangkan justru sibuknya bicara mengenai sistem IT Sirekap. Karena kalau misalnya kita bicara tadi, balikin ke lapangan, ya benturkan dengan C1. Punya C1 jelas. Kayak Bang Maman ini di daerah saya, dia punya hampir 100% C1-nya. Jadi kan tinggal dibandingkan saja gitu. Nah, ini yang menurut kami ini tadi hak angket ini sebenarnya maunya apa gitu. Kalau kita bicara mengenai perbaikan, ya benar, banyak nih sebenarnya. Isu Kalau hari sekarang ini, kan ujung-ujungnya hak angket ini kepingin pemakzulan presiden. iya, kalau bagi kami ya inilah, ini yang sangat disayangkan kalau kita main bola itu Bang. Di dalam sistem ini, main bola itu kalau ada lagi pertandingan, gol nggak sah, langsung protes dong. Minta buka VAR langsung. Ya kan? Ada VAR-nya kan begitu, wasit diprotes. Nah, kalau wasitnya nggak mau lihat VAR, berarti kita boleh curiga nih, wasitnya ada main. Nah, kalau dalam bahasa kita nih, kalau di pileg gitu Bang ya, maksa buka kotak, di kotak itu ngulang manual suara, nggak mau nih, Bawaslu atau Panwascamnya atau PPK-nya nggak mau buka. Potensinya berarti bener nih, dia ada niat curang, kan begitu. Nah, hari ini pertandingan udah selesai menurut kami. Pertandingan udah selesai, golnya udah banyak nih. Ya, Pak Prabowo, Mas Gibran udah 58 gol ini kita bicara. Ya kan? Udah ketahuan pemenangnya sebenarnya. Tapi kok baru bicara mengenai, oh pertandingannya nggak sah. Oh rumputnya jelek nih. Oh bolanya agak melentok-melentok. Oh tadi harusnya di menit segini, harusnya penalti nih gitu. Nah ini kan yang menurut kami
nggak pas dan ini mohon maaf ya, ini menjadikan bagi kami, gimana ya, ada tokoh yang waktu dia menang di quick count, langsung buru-buru bilang, "Saya pemenang," kan begitu. Menghormati hasil quick count. Tapi hari ini begitu quick count dia kalah, lalu dia bilang, "Wah nggak benar ini quick count-nya, kita tunggu real count-nya." Nah maksudnya kan, apakah karena ini sekedar sebatas menang dan kalah? Iya. Kalau menang nggak ada kecurangan, quick count itu benar, kalau saya kalah, quick count itu salah, kalau saya kalah, ada kecurangan. Kalau menurut kami ini yang mesti kita benar-benar dudukkan, dipersoalkan. Tapi tadi sepakat dengan Bang Maman, lebih baik kalau misalnya memang ini ada isu terkait dengan pemilu, ini sejalan ini, Pilpres dan Pileg, ayo kita kaji bersama-sama apakah sistem ini udah paling tepat gitu. Termasuk kan kemarin mendadak ada keputusan 4%. Kan perlu ditinjau oleh MK, kan bingung juga kita ini. DPR RI Komisi 2 di mana nih? Apa-apa lagi-lagi lecet. Keputusan MK. Iya kan yang putusan MK Yang kan. tanpa nggak ada lagi parliamentary threshold itu. Iya, gitu. Nah, maksudnya ini kan jadi panjang ya. Ini berlakunya 2029 ya. 29. Itu gitu Bang. Mohon maaf nih kalau saya agak Kalau panjang berlakunya pikiran 2004 seru tuh. Iya ya. Iya. gitu. Oh. Bisa meledak-meledak lagi. Betul. Jadi gitu Bang. Kalau hak angket itulah kalau dari kami sikapnya silahkan. Harusnya kan maksudnya Mas Zaki ini seperti stadion JIS itu. Sebelum pertandingan diperiksa rumputnya dulu. bagus Nah, apanya, dicek kan. rumput kan internasional nih, diperbaiki kan gitu. Kalau nggak konsultannya. bagus, nggak mau tanding. Nggak mau kan tanding. gitu. Betul, ya kan. Ada Ini pengam. Ya, menuduh nggak bagus tapi ikut tanding. Nah, disinilah akhirnya Kiai Haji Umam ini kita minta bagaimana pandangannya, ya kan? Artinya persoalan hak angket ini tetap menjadi trending topik yang tinggi di media. Iya, Bang. Walaupun kita melihatnya seperti menurun gitu. Karena tekanan seperti gini, Mbak Kiai. Ini kan ada katanya di kalangan 100 tokoh itu membuat surat ke Ketua Umum PDIP, Ketua Umum partai-partai non koalisi 02. Pemerintah 02. 02, ya kan? Nah, kalau pemerintah dia pemerintah juga sekarang. Oh iya. 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 Nah, jadi kan ngajukan ke P3, PDIP, Nasdem, PKB, apalagi PKS, gitu loh. Mendesak Ketua Umum ini untuk segera menyetujui pembentukan panitia hak angket. Nah, ini tadi yang dibilang bahwa kok ini yang di dalam DPR santai-santai, tapi di luar kencang gitu. Biasanya pasti agenda lain ya. Nah, ini pandangannya Pak Kiai gimana nih Pak? Siap, terima kasih Bang Zulfan. Pertama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, Ya. Bang. Selamat datang juga Mas Nyarwi. Apalagi ada Pak Yai Nyarwi ini. Ini biasanya kalau Ramadan itu apalagi hari pertama itu lebih baik itu sebenarnya tidur. Tidur ya. Karena naumus shaim huwal ibadah. Wah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, Bang. Nah, itu kalau mau banyak pahala lebih baik tidur. Lah ini malah kita ngobrolin orang ini. Ibadahnya Gibah double. ini, kita gibah ya. Tapi kalau gibah untuk kebijakan publik katanya hukumnya wajib. 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 Udah ada gadok. Bang, jadi begini Bang, terkait dengan konteks tadi. Memang ada gap ekspektasi yang cukup signifikan dari kalangan masyarakat sipil dengan di dalam parlemen. Selama ini, terutama sebelum pemilu Bang ya, kita cermati itu kampus-kampus banyak bersuara, para guru besar banyak bersuara. Dan itu dilalahnya karena situasinya momentum politik, itu ada juga yang mengkapitalisasi bahwa terjadi gerakan di luar, mengharapkan sebuah perubahan dan lain sebagainya, melakukan sikap kritis kepada pemerintah. Tetapi kalau misal kita cermati kembali, memang itu hanya terlokalisir di gerakan ekstra parlementer. Ketika kita cek di dalam parlemen, termasuk mereka yang selalu mengatasnamakan narasi-narasi perubahan, juga mengkritik pemerintah, tidak terjadi pergerakan apa-apa. Nah, artinya bahwa ada gap harapan antara mereka yang mencoba untuk menyuarakan aspirasi kritis dengan mereka yang juga seolah sama menyuarakan aspirasi kritis tetapi di dalam parlemen. Gapnya agak jauh gitu. Nah, adapun kemudian hak angket kemarin tuh Bang, itu kan asbabul wurudnya kan Pak Ganjar itu.
Ya. yang menyatakan perlu dibentuk panitia angket untuk Atau melakukan. kalau Mas Hinton lain ya case-nya ya. Oh, dulu konteksnya di MK MK dia, ya, MK ya. MK. Meskipun narasinya agak-agak mirip. Ya. Apakah ini bagian dari gerakan Dewan Kolonel atau saya nggak tahu itu. Mhm. Mungkin agak nyambung-nyambung sama itu. Kan Dewan Kolonel udah bubar. Ya, sel-selnya lah kira-kira. Nah, tapi memang apa yang disampaikan oleh Kang Maman tadi, juga Mas Zaky, ada kecenderungan yang memang betul, bahwa ini seolah hanya simptomatik saja. Dalam satu sisi, gerakan untuk menggerakkan panitia angket itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi kekecewaan secara politik yang memang tidak bisa terwadahi di dalam konteks sengketa kepemiluan. Karena kalau misal kemudian dibawa ini konteksnya sebagai sebuah realitas sengketa pemilu, secara legal formal harus dibawa ke Bawaslu atau dalam konteks hasil pemilu dibawa ke MK. MK. Problemnya, tudingan yang teratas, tertinggi dalam konteks panitia angket adalah dugaan terjadinya pelanggaran secara sistematis, masif, dan terstruktur, atau TSM itu. Nah, tantangan yang paling signifikan itu lagi-lagi di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa untuk pembuktian TSM itu harus dilakukan dengan bukti yang sangat valid di 50% provinsi se-Indonesia. Provinsi se-Indonesia. Nah, problemnya menghadirkan bukti-bukti di 50% provinsi se-Indonesia itu bukan kerjaan yang mudah. Terlebih lagi, pasal 286 sendiri itu sebenarnya adalah yang mengatur TSM dalam konteks pileg. Dalam konteks pilpres, itu tidak ada pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur itu. Makanya kalau misal kita cek sekali lagi dari hasil putusan MK di Pilpres 2019, itu dikembalikan lagi sengketa itu ke Bawaslu. Nah, jadi teman-teman yang sepertinya cukup kecewa dengan hasil Pilpres, itu sudah bisa mengantisipasi. Kalaupun ini dibawa ke ranah legal Mungkin formal. kalau saya melihatnya bukan kecewa dengan hasil Pilpres, kecewa dengan calonnya nggak terpilih. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, karena kemudian bentuk kekecewaan itu, maka kemudian ditariklah ke dalam konteks politik. Nah, problemnya di ranah politik ini rasa-rasanya ada semacam faksionalisme politik yang cukup akut, Bang. Karena partai-partai politik yang dari sisi kekuatan elektoral level menengah atau level bawah yang kita diskusikan sebelumnya, Bang Zulfan, memang mereka rasa-rasanya tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga rasa-rasanya tidak dididik dengan baik untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Ya, kita berpuasa ini juga bagus untuk kesehatan, tapi kalau lama terus nggak berbuka-buka itu gemeter juga rasanya ini, Bang. Nah, situasi itulah yang kemudian per hari ini kita bisa melihat manuvernya, dan yang paling vulgar ya etalase kemarin di paripurna DPR. Kekuatan-kekuatan yang selama ini seolah menarasikan terdepan untuk menggerakkan kekuatan angket, rasanya layu sebelum berkembang. Itu terlihat di beberapa partai-partai, let's say Nasdem, apa kabar perkembangannya? Kemudian P3 tampaknya sudah semakin istiqomah untuk tetap berada di dalam gerbong besar kekuasaan. Kemudian PKB rasa-rasanya tidak setajam yang disampaikan yang sebelumnya. Kemarin Mbak Lulu menyampaikan itu, tetapi statement dari Mbak Lulu rasa-rasanya tidak sekuat seperti yang sebelumnya diekspresikan. Menurut informasi spekulatif, beberapa elit di partai-partai tertentu yang tadi tersebutkan, itu sudah ada instruksi secara sistematis untuk ngerem. Stop bicara tentang angket, karena bicara dan sikap terkait dengan angket akan menentukan dalam tanda kutip keselamatan politik 5 tahun ke depan. Nah, itulah kenapa kemudian situasinya ini menjadi layu sebelum berkembang. Ditambah lagi, rasa-rasa ini saling mengunci, Bang. Karena kalau misal tadi disampaikan Pak Maman ya, Mas Zaky juga, kalau
ada satu kekuatan ingin membuka, maka besar kemungkinan ini masing-masing punya kartu truf masing-masing. Baik dalam konteks pilpres maupun dalam konteks pileg, terutama dalam konteks pileg. Nah, problemnya kalau misal kemudian masing-masing sudah tahu model permainannya, saling mengunci, dan kemudian rasa-rasanya kemarin Pak Ganjar juga sudah menurunkan tone-nya itu. Dari yang semula angket, itu diturunkan menjadi rapat kerja Komisi 2. Komisi 2. Pertanyaannya, ya bagus juga, artinya bahwa fungsi pengawasan itu melekat sebenarnya harusnya di dalam komisi ya, di DPR. Kalau urusan kepemiluan, ya Komisi 2. Kalau misal TNI diduga misalnya ada main-main, ya Komisi 1 digerakkan. Toh juga di dalamnya misalnya dari sekian banyak komponen partai-partai, ada semua di situ. Ada. Perwakilannya ada di situ. Dan Pak Ganjar, kenapa dia turunkan ke tingkat Komisi 2, dia kangen sama teman-teman. Dia kan memang lama sekali di Komisi 2 kan. Di Komisi 2. Jangan-jangan ini memang karena faktor kangen tadi itu. Dan dulu kan memang beliau yang cukup aktif ya di di interpelasi atau apa. Jadi mungkin ada memori masa lalu yang menggerakkan itu. Kangen lah. Dan lain-lain Bang. Kalau misal kemudian dugaan terkait dengan bansos misalnya, ya Komisi 8 digerakkan. Bicara tentang Polri, yang patut diduga melakukan ini, ya Komisi 3. Problemnya Bang, kalau misal itu dilakukan, rasa-rasanya ini saling mengunci langkahnya secara politik. Meskipun di saat yang sama, saya sendiri juga paham betul ada cukup banyak catatan dari teman-teman di kalangan masyarakat sipil terkait pembuktikan dugaan-dugaan itu. Problemnya apa informasi, data yang dimiliki oleh jaringan masyarakat sipil, rasa-rasanya kalau misalnya kemudian dibawa dalam ranah pertarungan politik, aktornya nggak akan bersuara, nggak akan melengking suaranya seperti itu. Oleh karena itu, kalau misal kita cermati, ya ini potensi besar, lagi-lagi untuk kesekian kalinya, jaringan masyarakat sipil akan kena prank lagi dari mereka yang diharapkan berkomitmen, istiqomah, menyuarakan narasi-narasi kritis, ya dalam konteks upaya perbaikan kepemiluan. Nah problemnya kalau misal tadi Mas Zaky menyebut kemarin ada dari MK itu ya, terkait dengan parliamentary threshold, penghapusan itu membuka sebuah box Pandora, karena cukup banyak materi-materi yang kemudian bisa diperbaiki sebenarnya di undang-undang kepemiluan, terkait dengan sistem kepemiluan, terkait dengan konteks partai politik yang rasa-rasanya itu nanti menjadi jatah di Komisi 2, tapi di DPR yang akan datang. Dan secara teknis, sekali lagi konteks angket agak sulit Bang. Ini sudah masuk Ramadan. Masuk Ramadan, habis ini kemudian Idul Fitri. Nuansanya bukan nuansa pertarungan. Ditambah lagi, praktis ada banyak nama-nama besar, gajah-gajah ini tumbang di pileg kemarin. Dan itu jumlahnya bisa mencapai sekitar 40% dari jumlah total anggota DPR saat ini. Dan itu akan berpengaruh secara psikologis terhadap ritme kerja di masing-masing fraksi, termasuk di tingkat komisi, yang kalau misal kemudian digerakkan, misalnya digerakkan gitu, harusnya itu solid. Tapi rasa-rasanya bagi mereka yang sudah tidak terpilih lagi, susah untuk bergerak itu. Ditambah lagi, satu lagi, harapan kami Bang, kalau kembali ke mekanisme Undang-Undang MD3, itu kan pendaftarannya kan sangat mudah sebenarnya angket itu. Daftarkan saja 25 anggota DPR, lebih dari satu fraksi, nanti kemudian kita juga pengen melihat masyarakat itu, siapa sebenarnya di paripurna nanti, fraksi-fraksi yang punya political will yang clear untuk melakukan perbaikan, untuk kemudian membuka ruang-ruang yang dianggap sebagai potensi kecurangan. Kita pengen lihat, apakah mereka yang bersuara selama ini itu konsisten, ataukah sebenarnya itu hanya mainan gimmick-gimmick murahan saja. Ya, jadi memang kalau kita lihat ini kan yang bersuara ini kan anggota. Kita kan tahu kalau di DPR itu kan suara fraksi yang lebih penting. Nah, fraksi dikendalikan oleh
oleh partai kan, partai oleh Partai. ketua umum Jadi kan gitu. lagi-lagi Korea-Korea semua ini. Pak Nah, Maman kecuali Pak Maman ini. ya. Jadi memang agak sulit ya. Kalau saya lihat kan, kecuali kalau langsung ketua fraksi atau sekretaris fraksi yang bicara, Iya. nah itu baru ada maknanya. Iya. Tapi Iya. kalau kemarin kan anggota-anggota semuanya memang ya Iya. mereka memang punya punya kecenderungan sendiri ya, bukan persoalan fraksi atau partai. Iya. Nah, disinilah yang tadi dijelaskan oleh Sporadis, Bang. oleh Modelnya Kiai sporadis. mengatakan bahwa ini nampaknya gaungnya kok tidak bunyi ya. Iya. Gitu. Mas Ngarwi gimana Mas? Ini pendatang baru saja datang. Selamat datang Mas Ngarwi. Siap, makasih diundang Bang Zulfan. Mmm, kalau dalam politik itu kan kalau kita lihat ya Bang, intinya kan 2 ya, apa yang kita inginkan atau harapan tadi normatif gitu, apa yang senyatanya. Biasanya kalau orang hukum itu das saya das solen gitu. Eee, hak angket itu kan konstitusional ya, artinya, apakah itu baik? Baik, karena apa? DPR dibekali dengan hak itu. Karena DPR itu memang salah satunya menjalankan fungsi check balances gitu. Nah, yang hanya saja seringkali kan bagaimana hak itu digunakan, itu satu. Oleh siapa gitu ya, konteksnya apa kan gitu. Eee, bahkan kalau DPR itu nggak menjalankan tugasnya, itu kinerja DPR juga jadi sorotan. Ya. Karena fungsinya DPR salah satunya pengawasan gitu Ya. ya. Sehingga publik juga pengen tahu yang dilakukan DPR apa saja gitu ya. Nah, itu yang ideal ya. Nah, cuma kan masyarakat juga punya cara berpikir sendiri, elit juga punya cara berpikir sendiri gitu. Nah, termasuk punya kepentingan masing-masing gitu loh, Bang. Makanya tadi yang tadi Abang sampaikan misalnya, loh kok yang apa, ngomong hanya anggota berapa saja, tapi yang justru kita tunggu misalnya benar tidaknya misalnya pengguliran hak angket itu kan, ketua-ketua fraksi yang secara apa, positioning dan secara legal dia punya kekuatan gitu loh. Nah, ini yang saya kira sampai hari ini itu tidak menunjukkan kejelasan. Tadi dibilang apa, Bung Zaki juga ya, bahwa apa yang mau diangketkan kira-kira itu juga nggak jelas kan gitu. Dan saya kira tadi, saya nyimak juga Bung Maman juga menyinggung itu juga gitu loh, sehingga orang makin ragu-ragu sebenarnya hak angket ini, apa namanya, akan digunakan apa tidak. Nah, saya melihat gini Bang, eee ada saya ini ya, saya ada kalau kita lihat tren bagaimana DPR eksis ya sebagai panggung politik, itu, biasanya ada kecenderungan di mana kalau orang menggunakan haknya itu kan, apa ya, pasti terkait isu-isu populer. Nah, cuma isu-isu populer ini menyangkut siapa, kepentingan siapa, apakah kepentingan elit gitu, dan elit itu biasanya sebagian elit, tidak semua elit gitu, atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Atau mungkin kepentingan, apa ya, kolektif pemerintahan negara gitu ya. Nah, saya contohkan begini, kalau misalnya, apa namanya, hak angket itu saya lihat kecenderungannya Bang, itu memang, rata-rata ya yang selama ini berlangsung itu elit gitu loh. Ya misalnya contoh kita tarik mundur ya 2017 itu hak angket terhadap pansus, KPK gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah ada proses penyelidikan korupsi iktp gitu. Justru apa, masyarakat sipil itu menolak. Kenapa? Karena dianggap menghambat kerja KPK yang waktu itu sedang, menyelidiki ya serangkaian kasus yang terkait iktp gitu loh. Jadi hak angket itu juga bisa jadi ditolak gitu loh oleh masyarakat, tidak semuanya. Makanya kayak kemarin kan ada yang demo kan, yang menerima apa, mendorong juga ada, yang menolak ada kan gitu. Nah, ini kan, apa istilahnya, apakah ketika DPR menggunakan hak angket itu sejalan nggak dengan misalnya semangat-semangat, apa namanya, prinsip dalam konteks demokrasi, kepentingan masyarakat atau apa. Tentu pandangan masyarakat juga banyak di sana. Kita tarik mundur lagi, itu di apa namanya, di masa Pak SBY itu beberapa isu juga yang terjadi elit. Contoh hak angket Bank Senturi, itu juga yang paham malah sebagian saja. Kalau masyarakat mungkin ditanya ya, mungkin kecil sekali persentasenya. Yang ya tetapi hak angket itu juga digunakan. Bahkan ini, kebetulan ada Bung Zaki dari Demokrat ya, dalam rekor sejarah Bang, tadi saya cek di beberapa data, itu hak angket terbanyak di masa Pak SBY ada 5 kali itu. Jadi di masa pemerintahan Pak SBY itu pemerintahan paling kenyang di mana DPR itu menggunakan hak angket gitu loh. Cuma sasarannya beda-beda. Tapi kalau kita lihat itu sasarannya termasuk pemerintahan Pak SBY, Pertamina lah apa banyak sekali di situ. Jadi, di masa Gus Dur juga terjadi, Bu Mega terjadi. Tapi yang saya maksudkan kira-kira Bang,
ini kalau menggunakan hak angket, pembelajaran apa yang kita peroleh gitu ya, dengan cost politik yang juga harus kita tanggung, kita pertimbangkan plus minusnya kan. Contoh misalnya, mau menggunakan kita kira-kira judulnya hak angket itu pemilu ya. Pemilu yang mana kan gitu, pileg apa pilpres? Itu satu pertanyaan loh ya. Pemilu dulu, kita nggak ngomong yang lain loh, bansos atau apa enggak. Oke, kemudian kalau misalnya itu pilpres, yang lain nanya. Tadi misalnya DPR yang merasa dicurangi atau apapun caleg-caleg yang jadi maupun nggak jadi. Kenapa nggak semuanya, hanya sebagian gitu ya, misalnya begitu. Nah tadi kalau misalnya itu semuanya diakomodasi sampai DPD sampai apa, wah isinya kotak Pandora Bang. Makanya itu dasar regulasi kita itu wajar kalau kemudian diatur adanya undang-undang dalam proses penyelesaian sengketa pemilu maupun prosesnya ya ke MK maupun Bawaslu kan gitu. Karena kalau ini misalnya menjadi perdebatan politik, saya nggak kebayang itu Bang. 80-an sekian dapil gitu dengan berbagai level dari TPS sampai ke ini dibuka semua gitu. Cerita kita akan banyak sekali Bang. Bahaya itu, bisa nggak dilantik presiden. Nah maksud saya, kapan ini urusan selesai gitu loh Bang, soal pemilu kan gitu. Nah itu, nah belum lagi kalau misalnya tadi pilpres. Nah memang Bang, kalau mau kita pilah ya soal isu-isu soal hak angket itu, eee, saya kira itu apa ya, kembali ke pokok-pokok yang dasar ya, yang itu menurut saya harus kuat subjeknya ya, dan tentu saja bayangkan kalau misalnya itu dipilih sekali banyak topik. Wah berapa pansus angket itu Bang. Itu sangat menurut saya nggak masuk akal dalam, dan kita belum ada loh Bang dalam sejarah DPR itu misalnya seandainya ya, ini ada pansus angket bansos, ini ada pansus angket pemilu, ini ada pansus angket apa. Nanti kerjaan DPR tersisa ini angket semua Bang. Terus kerjaan yang lain bagaimana Bang gitu loh. Ini ada Kang Maman, Mas Maman juga DPR. Pasti kan numpuk juga agenda-agendanya yang sudah tersistematisasi di situ. Jadi saya kira gitu ya, ini soal apa ya, angket ya, apalagi kita tidak lihat ya, apa istilahnya, keseluruhan dari proses apa, kira-kira yang meyakinkan. Dan isunya itu masih sangat abstrak kalau kita lihat Bang. Dan makanya dukungan publik kalau kita lihat tuh belum sepenuhnya kuat. Kalau misalnya contoh ya, ini kita positive thinking aja lah ya. Eee, Anggap saja bahwa angket ini bukan dilakukan karena kekalahan misalnya, anggap saja angket ini karena proses pendidikan politik yang penting gitu, yang bagus bagi masyarakat soal demokrasi dan lain-lain, maka pihak-pihak mengusung angket itu juga punya tugas, apa namanya, penting, sebelum maju di parlemen Bang, apa itu? Yaitu meyakinkan publik juga bahwa angket ini benar-benar penting bagi kita, bagi masyarakat, bagi, negara kita, bagi demokrasi kita, untuk pembelajaran kita. Nah, masalahnya saya lihat gitu ya, proses-proses yang selama ini itu diharapkan, itu tidak terjadi. Sinisme pada DPR, anggota dan seterusnya, itu masih kuat. Itu jadi masalah, itu barrier barrier sendiri bagi teman-teman yang kerja di DPR gitu loh. DPR itu kerja bagus nggak terlihat Bang, ya kan? Ada sedikit saja, wah itu langsung jadi sorotan kan gitu. Nah, itu satu satu PR serius gitu. Belum lagi kalau misalnya ini loh kami, misalnya contoh anggota-anggota DPR yang punya ini ya, DPR yang meluncurkan hak angket misalnya, anggota fraksi, itu kemudian dengan jelas menunjukkan ini loh masalah di mana angket itu memang harus kita, apa, ajukan gitu. Lah ini kebalik Bang, yang terjadi malah angket ini ya yang bunyi 1, 2 gitu, kemudian juga tidak muncul, yang lebih semangat mengusung hak angket Bang, yang di luar DPR. Ini loh, jadi kita sebagai penonton itu Bang dan pengamat ya, ini bingung, ini siapa yang punya hak dan siapa yang menggunakan hak, jadi seperti itu gitu loh. Nah ini yang saya kira gitu, apa namanya, anomali-anomali. Tadi makanya tadi, Bung Umam mengatakan ini cenderungnya kok yang fenomena yang menonjol ekstraparlementernya. Padahal angket itu fenomena parlementer, bukan ekstraparlementer gitu Dan loh. kalau ditarik lagi, fenomena yang di luar ini Heeh. jelas orang-orang yang mendukung paslon yang kalah kan gitu. Nah iya, seperti itu gitu loh. Nah, Ya kan ke situ cenderungannya kan. iya. Kita kan bisa lihat nama-nama orangnya tuh, oh ini memang sejak awal campaign-nya untuk 01, 03. Ya kan? Gitu Bang ya? Iya, saya kenal satu persatu itu kan. Enggak, nambahin tadi itu cuma mempertegas saja Bang. Memang kalau mau fair sih sebetulnya, dorong hak angket ini dari sebelum pemilihan. Itu satu. Atau kalau memang dianggap ada kecurangan ya nggak usah ikut pemilu gitu loh. Iya. Ini kan setelah udah, tadi analogi bola itu, lapangan udah dicek,
udah tahu lapangan tuh jelek, ngapa kau masih mau main di lapangan itu kan gitu. Ya. Itu sebetulnya sih Misalnya sudah key. tahu wasitnya berpihak. Ah, Nah, ya kan? Protes. Jangan wasit itu dong ganti. Iya, iya ganti, gitu. ya kan? Dari sebelum-sebelumnya. Ya itulah problemnya kan, karena kan ini masalah niat. Innamal a'malu bin Niat. Masya Allah. Ramadan sekali. Iya. Hmm. Mungkin Mas Zaki ada sedikit tambahan atau tanggapan mengenai hak angket? Ya, kalau dari kami melihatnya sudah cukup sih. Kalau misalnya kita ingin perbaikan, kami malah inginnya ke depannya ada, ya bukan hak angket tadi, benar-benar dibahas betul ini, termasuk Ya. apakah undang-undang hari ini sudah relevan atau enggak. Atau misalnya cetusan-cetusan di masyarakat, ini kan bahaya nih Bang. Kita bingung nih hari ini sebenarnya, aspirasi masyarakat atau aspirasi bot nih gitu. Kan kok di media sosial ini kan kadang-kadang kita cermati banyak juga aspirasinya ini bukan, istilahnya itu bukan organik gitu. Nah ini kita sangat sayangkan juga gitu. Tapi yang pasti yang di ujungnya apapun aspirasi itu tetap kita coba serap. Iya. Nah yang jelas ya udahlah kalau misalnya mau tetap mau jalan hak angket silahkan kan begitu. Tapi lagi-lagi sampai hari ini nggak ada dan menjadi pertanyaan besar juga gitu. Kalau misalnya yang dicecer ini adalah hari ini pemerintah atau Pak Presiden misalnya. Ini bagi kami ada satu etika yang kurang pas juga kalau bagi koalisi. Bagi anggota baru koalisi Bang Ejen ya Bang ya. Kan senior nih soalnya kan. Iya, iya. Ya kan sebagai koalisi pemerintah kan baru nih Bang Demokrat. Ya kan? Ya kalau bagi kami kan sebenarnya kalau kita dalam organisasi ya kan katakanlah misalnya ketua kita anggap Pak kok Bapak berpihak ya kepada salah satu. Kan kita tidak teriak-teriak di luar. Di dalam kita ngobrol dong. Izin Pak boleh gini-gini. Kan begitu. Ini kan etika dalam organisasi. Yang kami sayangkan kok masih di dalam koalisi tapi kok teriak-teriaknya di luar gitu loh. Iya kan seharusnya datang ke Pak Presiden, Pak kami melihat begini-begini tolong Pak ada aksi nih Pak, kan begitu. Jadi yang betul Demokrat. Ah, Waktu di luar berteriak, Kenceng. di dalam ya kita tenang, kita kok Ah. mengkritik menyampaikan langsung. Ada masukan apa Pak Jokowi kita Ya. apa one-on-one, Mas Ya, Ahaye ya. dengan Pak Jokowi langsung, kan Ya, begitu ya. seharusnya. Tapi pada saat emang kita di luar ya kita kenceng. Ya. Tapi ya inilah menurut kami agak menjadi pertanyaan besar juga. Lagi-lagi masih di dalam koalisi, bisa bicara langsung dengan Bapak Presiden, ya kan? Ketua umumnya udah ketemu langsung, ya kan? Tapi kok ada anggotanya di luar ada yang berbeda gini. Jangan kemudian mohon maaf nih Bang, ini jadi kayak konsumsi publik aja gitu. Jadi mohon maaf ya, lip service gitu. Ya Padahal kan untuk meningkatkan elektabilitas sudah nggak perlu udah lagi ya. selesai kan gitu. Pemilunya udah selesai gitu Iya. loh hari ini gitu loh, ya kan? Bang, sedikit nambahkan Bang, Iya. sebelum pindah ke topik Iya. yang lebih hot lagi tadi itu. Secara umum, saya pribadi berkeyakinan kecurangan itu ada. Hanya memang kecurangan itu tidak dimonopoli oleh satu pihak. Dia terdistribusi secara merata yang melibatkan cukup banyak aktor. Nah, kalau misal kemudian ditimbang maslahat dan mafsadatnya dari sisi politik ya, dengan rentang waktu yang sangat pendek ini, praktis 7 bulan saja Bang. Dan 7 bulan itu agak riskan. Lebih baik kemudian fokus ke kerja-kerja legislasi. Tapi kalau misal kemudian memang fokus dalam konteks kepemiluan, ada baiknya DPR yang tersisa waktunya ini dalam konteks kepemiluan fokus saja dalam upaya untuk melakukan perbaikan di undang-undang pemilu. Ada cukup banyak materi Bang yang bisa dilakukan di sana, mulai dari konteks kemarin pasca putusan dari MK, parliamentary threshold penghapusan itu 4%. Pertanyaan selanjutnya misalnya apakah kemudian presidential threshold tetap dipertahankan 20%. Karena juga dengan prinsip proporsionalitas dalam aspirasi publik tentu juga harus dipertanyakan juga. Kemudian terkait dengan konteks penyederhanaan partai. Apakah kemudian mau menggunakan mekanisme yang seperti ada saat ini ataukah kalau misal mau perkecil aja distrik magnitude-nya misalnya. Itu juga perlu dipikirkan. Jangan sampai kemudian ada yang merasa ruangnya dikurangi, tapi kemudian begitu kemudian ditantang dengan distrik magnitude yang lebih dirasionalisasi, juga tidak mau juga. Kemudian isu-isu yang lain terkait dengan skema atau metode konversi suara ke kursi. Misalnya ini Golkar termasuk dalam tanda kutip banyak yang ini Bang, wah ini Golkar diuntungkan. Terutama bagi teman-teman PDIP yang punya suara lebih besar, tapi ternyata capaian kursinya di bawah Golkar, juga kemudian mempertanyakan itu. Nah, didiskusikan dengan lebih serius saja di Komisi 2 misalnya, terkait dengan konteks perbaikan-perbaikan
di poin-poin itu. Kemudian terkait dengan moral hazard, baik itu terkait dengan politik transaksional atau mungkin barangkali dugaan-dugaan yang tadi Mas Zaky menyampaikan keluhan terkait dengan Bawaslu, barangkali ada di KPU di level daerah dan sebagainya. Ini mekanismenya seperti apa? Perbaikan-perbaikannya. Nah, itu juga perlu penting untuk dipikirkan, termasuk juga aspek keserentakan, Bang. Keserentakan ini bingung, apalagi terkait Pilpres. Pilpres presidential threshold yang digunakan itu adalah basis parliamentary threshold di pemilu sebelumnya. Ini kan konteksnya sangat jauh. Nah, poin-poin itu, Bang, itu butuh diskusi yang sangat dalam dan jangan sampai kejadian di 2017 yang lalu yang seharusnya DPR tuh fokus di undang-undang itu, Bang, perbaikan. Tapi yang terjadi waktu itu kan tidak. Malah yang bingung itu tentang ini perpanjangan sekian periode, tunda pemilu dan lain sebagainya, yang impact-nya kemudian begitu kemudian masuk di masa-masa jelang pemilu, impact-nya pada bingung. Akhirnya kemudian keluar Perpu dan lain sebagainya, hanya urusan teknis nomor urut partai dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi, Bang, berharap kalau misal memang dari sisi mafsadatnya jauh lebih besar, angket ini, karena ini membuka kotak Pandora, tadi Yai Nyarwi menyampaikan ya, impact-nya itu luar biasa. Kalaupun kemudian bicara kecurangan, ini tersebar secara merata. Kalau misal kemudian ini memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka fokus saja ke konteks perbaikan di Undang-Undang Pemilu. Ada cukup banyak dan itu akan jauh lebih impactful karena pemilu yang akan datang 2029, maka praktis paling enggak perbaikan Undang-Undang Pemilu harus selesai praktis di 2026 sehingga 27, 28, 29 itu sudah jauh lebih terkonsolidasi dengan baik di pemilu yang akan datang. Gitu, Bang. Ya, jadi membangun sistem pemilunya itu lebih panjang ya waktunya ya. Proses pencalekan semuanya itu kan bisa lebih panjang. Kalau kemarin kan mepet sekali. Jadi kasihan juga yang kampanye ini ya, hanya berapa nggak sampai 3 bulan ya. 75 hari, 2 bulan lebih sedikit. Kalau dulu kan kita 6 bulan, 2019 itu. Makanya kalau misal ada anggota DPR nyalek, kemudian suaranya masih mencapai 200.000, itu sakti banget. Asal contohnya ini. Bukan masih, tapi bisa. Bisa. Mbak Puan aja turun di Jawa Tengah ya. Ampun. Hilang 100.000 lebih suara. Harus studi banding ke Kalimantan Barat. Itu rezeki anak Padahal soleh. wilayah beliau-beliau ini luas loh, Bang. Luas sekali. Oh iya, dan itu sampai perbatasan dengan Malaysia ya. Iya. Itu rezeki anak soleh, Bang. Iya. From Kalbar. Wah, asik. Oke, tagline itu ya. Iya.